Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Kartika. Ingin mempresentasikan tentang analisis sistem informasi berbasis aplikasi Lazada. Yang pertama ada gambaran umum aplikasi Lazada. Lazada adalah salah satu marketplace atau tempat jual berbasis digital yang besar di Indonesia. Lazada didirikan sejak 27 Maret 2012 hingga saat ini sudah berkembang pesat. Lazada Group merupakan perusahaan milik Alibaba Group di mana didirikan dan dibangun oleh Pierre Bourdieu dan juga Rocket Internet yang sudah beroperasi di Asia Tenggara yang berjumlah 6 negara, yaitu ada Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Menjadi marketplace besar di berbagai negara, Lazada memberikan tempat jual beli secara online bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya, mulai dari individu, toko kecil, bahkan hingga brand besar dengan official store sekalipun. Analisis input yang digunakan, yang pertama ada analisis data pengguna, mengumpulkan informasi demografis, riwayat belanja, dan preferensi penggunaan untuk memahami perilaku konsumen. Yang kedua ada analisis transaksi, memonitor produk yang paling laku waktu puncak penjualan dan tren pembelian untuk mengoptimalkan stok dan promosi. Yang ketiga ada analisis pemasaran, mengukur keberhasilan promosi dan kampanye promosi melalui analisis hasil penjualan dan keterlibatan pengguna. Analisis proses yang ada di dalamnya. Yang pertama ada pendaftaran dan login, yang kedua ada pencarian produk, yang ketiga ada pembelian, yang keempat ada pemrosesan barang, yang kelima pelacakan pengiriman, yang keenam pengambilan dan refund, yang ketujuh ulasan dan rating, yang kedelapan ada layanan pelanggan, yang kesembilan ada promosi dan royalty. Analisis data yang dibutuhkan dalam aplikasi Lazada yaitu ada data pengguna, data produk, data transaksi, data pengiriman, data penjual, data promosi, data analitik, data keamanan, data feedback, dan data iklan. Analisis output yang dihasilkan, yang pertama ada rekomendasi produk berdasarkan perilaku pengguna, dua laporan penjualan, statistik penjualan dan produk terlaris, yang ketiga dan notifikasi pengiriman, status pesanan dan pengiriman, yang keempat ada analitik pengguna, data perilaku dan konversi pengguna, 5 ulasan dan rating, yaitu feedback produk dari pengguna. Yang keenam, laporan keamanan, deteksi penipuan dan keamanan transaksi. Yang ketujuh, kinerja iklan, efektivitas kampanye promosi. Yang kedelapan, ada pengambilan, data pengembalian barang dan refund. Yang kesembilan, royalty dan reward, poin dan penghargaan pengguna. Yang kesepuluh, stok produk, status ketersediaan stok, dan estimasi pengiriman. Analisis distribusi pengiriman barang, mitra logistik kerjasama dengan berbagai kurir, JNE, Ninja, Van, dan lain-lain. Estimasi waktu pengiriman bergantung pada jarak, jenis pengiriman. Yang ketiga ada pelacakan pengiriman. Penggunaan dapat melacak status pengiriman secara real-time melalui aplikasi. Biaya pengiriman ditentukan oleh berat barang, jarak, dan jenis pengiriman dengan opsi promo gratis ongkir. Gudang dan stok produk. Lokasi gudang dan stok barang mempengaruhi pengiriman, terutama jika pengiriman dari penjual. Kondisi eksternal, cuaca buruk, atau peraturan lokal dapat menghambat pengiriman. Pengembalian barang, proses pengembalian melibatkan pengembalian barang dan pengembalian dana. Analisis metode pembayaran. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara kredit atau debit. Yang kedua bisa melakukan cara e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, Lazada. Yang ketiga ada transfer bank. Pembayaran manual membutuhkan konfirmasi yang lebih lama, aman, tapi rentan kesalahan. Yang keempat ada cash on delivery. Pembayaran tunai saat pengiriman hanya terjadi di lokasi tertentu, aman tapi lebih berisiko untuk penjual. Yang kelima, voucher atau kupon. Diskon langsung untuk pengguna dapat digunakan bersama metode lain. Yang keenam ada cicilan, opsi pembayaran bertahap dengan bunga rendah tersedia untuk produk tertentu dan penggunaan yang memenuhi syarat. Yang ketujuh, Lazada Credit, pembayaran menggunakan saldo
Lazada Wallet aman dan praktis. Analisis metode retur barang, kebijakan retur dapat dikembalikan dalam jangka 7-30 hari. Proses penggunaan pengajuan retur lewat aplikasi dengan alasan. Biaya pengembalian retur barang rusak atau salah kirim biasanya gratis ongkir. Pengembalian dana dikembalikan melalui metode pembayaran yang sama. Logistik retur, pengembalian barang bisa dilakukan oleh Lazada atau pengiriman kembali dilakukan oleh pengguna. Kepuasan pelanggan, proses retur yang cepat dan mudah meningkatkan kepuasan dan reputasi penjual. Analisis metode asuransi produk. Opsi yang pertama, Lazada menawarkan asuransi produk melalui mitra pihak ketiga untuk melindungi pembeli dari kerusakan. Yang kedua, proses pembelian. Yang ketiga, cakupan perlindungan. Yang keempat, ada klaim asuransi. Yang kelima, pengembalian dana atau penggantian. Untuk kesimpulannya, Lazada merupakan salah satu marketplace terkemuka di Asia Tenggara yang menawarkan pengalaman berbelanja online yang mudah dan nyaman dengan berbagai fitur dan layanan. Lazada tidak hanya menyediakan platform bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produk, tetapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.